Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca Wirdus Sakron. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tantu bidarbillah tuluhu masya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kamastadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahzur wa min jami syurur tatarrasna billah tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah sun'atuhu la tanqati' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim azimatuhu la tanshaqqa bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ila hadun aradani bisu'im minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazrahum fintikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa ubighum min rijli ila ras la sahla yujda' wa la jabala yuqta' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Syifa yang dimuliakan Allah, di kala yang berat ini, ketika kematian kita datang banyak sekali,
di RSUD Kota Bogor yang kita cintai ini, semoga kita dikuatkan hati. Penghiburan dari Allah adalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Janganlah kau merasa sedih, janganlah kau merasa gundah gulana, jangan kamu merasa lemah. Sesungguhnya kamu tinggi di sisi Allah karena kamu beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hidup ini hanya singkat, maka harus dipakai dengan inti daripada semua yang singkat perjalanan itu. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyan bih." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi kelak engkau pasti mati. Cintai siapa saja, cintai apa saja, tapi engkau pasti berpisah darinya. Beramalah semaumu, tapi engkau akan menghadapi balasannya. Kita hidup adalah pilihan. Diberikan seperti secari kertas dengan lembaran-lembaran soalan dan kita menjawabnya, yang nantinya akan dinilai di akhirat. Kalau kita mau jujur, apa yang mau kita banggakan? Harta, kita akan berpisah darinya. Jabatan, kita akan pensiun dan meninggalkannya. Beramal, mau amal jelek, mau amal baik, sepuasnya, silahkan, nanti akan dihitung sama Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hidup ini hanya untuk Allah. Di hari Arafah kemarin, kita diberikan langsung kesempatan untuk bertobat. Karena Allah akan membukakan pintu tobat paling besar di hari Arafah. Apakah sudah menjadi iktibar kehidupan bagi kita? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudaraku yang mulia, yang budiman, kita sudah sampai pengajian kita kepada surat Abasa. Artinya bermuka masam. Surat ini diturunkan adalah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara, mengajak kepada orang-orang kaya kafir Quraisy yang diharapkan untuk bisa masuk kepada agama Islam. Siapa dia? Tamu Rasulullah saat itu yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, serta Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah. Ketika sedang menerangkan, datanglah seorang buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum sambil berkata, "Ya Rasulullah," kata orang buta, "ajari aku naluri sebagai manusia pada saat bicara." Abdullah ibnu Ummi Maktum ini nggak tahu karena buta. Rasulullah sedang bicara, sedang ada tamu. Ajari aku, ajari aku. Dipotong pembicaraan Rasul. Pada saat itu Rasulullah berpaling darinya dan bermuka masam. Maka Rasulullah mendapat satu teguran halus yang ada termaktub di dalam surat Abasa ini, yang artinya bermuka masam.
Di sini adalah surat ini mengajarkan kita tentang perspektif persamaan. Bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan karena dia kaya, lantas kita harus utamakan. Karena dia adalah orang yang menjabat, lantas dia harus diutamakan. Tidak ada disparitas. Semuanya itu sama, harus diperlakukan dengan baik. Begitu nasihatnya. Oleh karena itu banyak sekali ujian bagi orang-orang insan RSUD di kala COVID ini. Kadang orang yang sudah dalam keadaan panik datang ke IGD dalam keadaan sudah keliling rumah sakit, tidak dapat tempat di mana-mana. Dalam keadaan seperti itu akal sehatnya hilang, dia marah-marah padahal sedang dilayani dengan baik. Ketahuilah, setiap hardikan itu adalah hadiah-hadiah pahala bagi orang-orang MOD, bagi orang-orang IGD, bagi perawat-perawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keimanan kita ini menjadi lebih tebal dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita buka Qur'annya pada surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma. Nun mati ketemu jim, hukumnya ihfa. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istagna. Bukan tagna ya, itu bukan huruf kola-kola, bukan huruf kol-kola. Amma man istagna. Fa'anta lahu tasadda. Sod, sok, mulutnya sok, sok. Fa'anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla
يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Baik, kita masuk kepada tafsirnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abasa, dia telah bermuka masam, yakni Nabi Muhammad telah bermuka masam. Apakah ini suatu kekurangan dari Nabi? Tidak. Ini adalah salah satu bentuk contoh yang diberikan Allah bagaimana keluhuran Islam. Bahkan menunjukkan kehalusan budi pekerti. Karena setelah ayat ini diturunkan, Nabi Muhammad tidak pernah lagi bermuka masam. Bermuka masam bagi manusia adalah merupakan satu naluri. Ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa berbagai macam amarah kadang-kadang. Kita dituntun di sini. Rona muka kita latih dengan pelatihan yang bernama sabar. Sabar bagi orang Islam berbeda dengan sabar bagi umat yang lain. Orang kafir, bagi mereka sabar ada batasnya. Bagi orang Islam, sabar tidak ada batasnya. Dalam keadaan seperti apapun kita dilatih untuk tetap tidak bermuka masam. Hebatnya, susah, ya. Tapi ketika kita bisa melakukan itu, merupakan suatu pertanda bahwa kita sudah berupaya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama ini. Suatu keadaan yang sulit, menahan amarah ketika dalam keadaan capek, lelah menangani pasien. Banyak pasien, apalagi sekarang pakai NRM 15 liter per menit, rebut-rebutan dengan oksigen yang menipis. Khawatir, tapi yakin, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Selama ini kita cukup. Kenapa? Allah tempat kita berpegang. Makanya orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang paling kuat tenaganya, bukanlah orang yang paling hebat kekuasaannya, bukan orang yang paling banyak pengikutnya, tapi adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsu amarahnya. Watawalla, dan berpaling, yaitu memalingkan mukanya. Karena anja'ahul a'na, telah datang seorang buta kepadanya. Yaitu yang dimaksud ayat ini adalah yang tadi saya jelaskan. Abdullah ibnu Ummi Maktum, Nabi Muhammad tidak meladeninya. Karena pada saat itu ia sedang sibuk menghadapi orang-orang yang diharapkan untuk dapat masuk Islam. Ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Walid bin Mughirah. Ketika sedang diharapkan untuk didakwahi masuk Islam, harapannya manusiawi. Ini adalah tokoh-tokoh pembesar. Kalau dia masuk Islam, banyak nanti pengikutnya.
Ternyata datanglah orang buta yang nggak tahu kalau Rasulullah sedang sibuk, sambil berkata keras, ajarkanlah aku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Berulang-ulang ngomong. Ini orang rese amat lah, ibadatnya begitulah. Langsung memalingkan mukanya. Kemudian setelah itu turunlah wahyu yang menegur sikapnya itu, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Beliau mendatangi Abdullah ibnu Umi Maktum dan meninggalkan rombongan orang-orang kafir yang ketika dijelaskan semua, apakah engkau akan beriman? Mereka menjawab, tidak, kami tetap tidak beriman. Kami tidak percaya denganmu ya Rasul. Tuh, orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah datang setelah itu berkata, selamat datang orang yang menyebabkan Robku menegurku karenanya. Lalu beliau menghamparkan kain sarbannya, dilepaskan sarbannya, kemudian dihamparkan dan dipersilahkan Abdullah ibnu Umi Maktum duduk di atas. Luhur kan di sini? Wa ma yudrika, tahukah kamu? Artinya, mengertikah kamu? La'alla yazakka, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa setelah mendengar dari kamu nasihat-nasihat. Au yadzakkaru, atau dia ingin mendapatkan pelajaran. Fatanfa'ahu dzikra, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, atau nasihat yang telah didengarnya dari kamu bermanfaat bagi dirinya. Jadi Rasulullah hanya tugasnya menyampaikan risalah. Mengenai orang mau ikut, mau tidak, tergantung hidayah dari Allah. Abu Jahal paman Rasul, tapi tidak dapat hidayah. Benar dikatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun adzim. Orang yang menutup diri orang kafir itu, khatamallahu ala qulubihim, kunci hatinya, karena saking melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup matanya untuk melihat ajaran-ajaran kebenaran, ditulikan pendengarannya daripada ajaran-ajaran untuk nasihat-nasihat. Kenapa? Sudah menutup diri. Dalam kondisi seperti ini, istidrat jalannya. Silahkan. Makanya di awal tadi, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah semaumu, tapi kelak engkau pasti mati. Itu kata Jibril kepada Rasul. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai apa saja, tapi engkau pasti berpisah daripadanya. Semuanya pasti jadi mayit. Ini calon di depan saya ini semuanya calon mayit. Nanti Pak Iim pasti, Pak Asep pasti, Pak Maman pasti, Pak Helana. Kalau saya mah dipengkernya. Jadi kalau dilihat bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya itu akan fana. Al-hayatu faniyah. Hidup yang fana ini semuanya akan menuju kepada satu pintu, namanya kematian. Kata Buya Hamka, disitulah kehidupan sesungguhnya dimulai. Kehidupan yang tak bertepi, yang kekal abadi.
yang ditentukan oleh hidup yang singkat ini. Makanya jangan sampai gelap hati karena kita mencintai sesuatu. Hammud dunia zulumatin fi qalbi. Bersungguh-sungguh dalam urusan dunia akan menggelapkan hati. Mencintai istri, bakalannya meninggal tuh. Begitu masih baru pengantin anyarnya, luar biasa. Begitu mau turun dari mobil, bukain pintu. Sekarang, boro-boro Pak Maman. Ya kan? Begitu kesandung, aduh sakit ya. Buru-buru diobatin. Sekarang kesandung, makanya jalan ngeliat-liat. Coba bayangin. Semuanya itu adalah fana sementara. Ada yang mau meninggal ketika dalam keadaan kepayahan. Dipanggil semua. Hendro, iya Bapak. Ajis, iya Bapak. Umi, iya Bapak. Lu ngapain dikumpul semua di sini? Lah kan Bapak mau mati. Yang jaga warung siapa? Tuh, masih mikirin warung. Yang ngeri pada saat itu, ketika tidak mengingat Allah, dicabut nyawanya. Makanya sekarang wajib hukumnya bagi kita di blok 3, di semua tempat-tempat COVID yang severitasnya tinggi, murotal Quran nggak boleh stop. Perawat kudu ngasih bisikan ketika dalam keadaan sakaratul itu, membisikkan la ilaha illallah, dituntun supaya apa? Ingat sama Allah. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan meninggal yang diingatnya adalah masalah-masalah dunia. Serem. Bisa terjadi su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang buruk. Nauzubillah min zalik. Ayat berapa nih tadi? Berapa? Bukan. Tadi 4. Nah, 5 sekarang. Amma manistagna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup karena memiliki harta, yang sombong, yang berdenggong, yang songong. Tuh lihat tuh, mati hatinya. Merasa memiliki kekuasaan dengan hartanya, bisa membeli ini dan membeli itu. Begitu berhadapan dengan kematian, kita lihat, saya mampu berapa bayar pun untuk dapat rumah sakit, untuk dapat ICU. ICU full, gak bisa. Saya bayar berapa aja dok, gak bisa. Maaf ya, gratis di RSUD mah. Gak bisa dibeli. Harta tidak ada manfaatnya sama sekali ketika berhadapan dengan yang namanya kematian. Bukankah ini cukup bagi kita pelajaran bahwa kita harus beriman manteng hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya atau menerima dan mengajukan tawaranmu. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Percuma. Yang kamu kira itu Abu Jahal, Walid bin Mughirah mau mendengarkan perkataan dan nasihatmu. Percuma. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Artinya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, ini ingat, orang yang sombong bisa sombong gara-gara ilmunya, bisa sombong gara-gara pangkat dan jabatannya, bisa sombong gara-gara keturunannya, bisa sombong gara-gara duitnya. Itu semua akan menghalangi turunnya air rahmat dari Allah. Karena air rahmat itu turun ke tempat yang lebih rendah, yaitu orang-orang yang tawaduk, merendahkan diri serendah-rendahnya.
Jadi nggak boleh kita punya hati sombong. Saya dokter, begitu sembuh pasien tuh gara-gara gue sembuh. Salah! Dari Allah sembuh, kamu tuh hanya syariat. Dan bagi pasien, sabar. Jangan cari-cari, seharusnya begini ya, seharusnya begitu. Tidak menerima ridho kepada ketetapan Allah. Makanya panduan kita kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor itu adalah jangan mengharapkan dipuji, jangan mengharapkan dihormati, jangan mengharapkan dikagumi, tetapi semata-mata cuma satu, diridhoi Allah. Kata-kata di-nya dirubah jadi me. Ingin memberi, ingin menolong, ingin menghargai. Semuanya. Sehingga dengan begitu, semoga lelah kita jadi lillah. Ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi percuma. Makanya orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri itu akan sulit sekali kepada nasihat. Hatinya menjadi keras. Man taraka dzunuba raqa qalbuhu wa man taraka halala wa akala safrat fikratuhu. Barang siapa yang bermaksiat terus, maka hatinya akan keras. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, dia akan lembut. Barang siapa yang makan yang halal-halal dan meninggalkan yang haram, hatinya akan menjadi lembut. Tandanya lembutnya hati apa? Dinasehatin masuk. Pada orang-orang yang keras, sombong akan hartanya, sombong akan kekuasaannya, sombong akan jabatannya, sombong akan ini dan itu, akan menyebabkan semuanya itu menjadi sulit mendengarkan nasihat. Kenapa? Hatinya jadi keras. Kita lanjutkan ayat 8. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, wa huwa yakhsha, sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah si orang buta yang bernama Abdullah ibnul Ummi Maktum ini bersegera karena pengen benar-benar ya Allah mendapatkan petunjuk, bersegera ingin mendapatkan tobat, bersegera ingin mendapatkan pencerahan supaya ruhnya tidak kelaparan. Ini yang dikasih makan sama orang-orang yang jahil seperti Abu Jahal tadi. Apa? Makan, minum, harta aja, jasmani aja, ruhnya kosong, dibiarkan kelaparan. Makanya ngaji ini penting supaya ruh kita itu hidup, dikasih makan, dikasih yang bergizi. Gizinya ini baca Quran, belajar hadis, dengerin nasihat. Wa huwa yakhsha, sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya, artinya tidak memperhatikannya sama sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, panduan kita di sini adalah kita nggak boleh sama sekali membedakan antara si kaya dan si miskin. Ini adalah contoh yang diberikan Allah. Surat Abasa ini menjadi panduan bagi kita. Inilah perspektif persamaan dalam Islam, yang ajarannya luhur, berbudi pekerti tinggi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 10 ayat tadi
Minggu depan kita lanjutkan. Sekarang kita sama-sama membaca doa Riyadhuz Zikir. Mari kita sama-sama, Riyadhuz Zikirnya dibuka yang kemarin dibagikan. Ala hadiniyah ila hadratin nabil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabillahi adama wa zuriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Ila hadrati jami ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama ila amilin al mujtahidin wal awliya as-siddiqin wal asfiya as-salihin khususan Syabul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawara durihahu. Al-Fatihah. Nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa mu'alimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Syekh Abdullah bin Nuh bin Muhammad Idris rahimahullah. Al-Fatihah. Ila hadratil haji Tubagus Falak Abbas Pagentongan rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Khususon kepada saudara kita yang kehilangan bapaknya Faisal, kemudian saudara dan sanak famili, insan-insan kesehatan yang sedang isolasi mandiri, pasien-pasien RSUD, seluruh rakyat Kota Bogor, seluruh rakyat Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Afdalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, la Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, 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 ya Ya
Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan, 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 ya Dayyanu ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Antallahu bala wallahi, Antallahu la ilaha illa anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Antallahu bala wallahi, Antallahu la ilaha illa anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Antallahu bala wallahi, Antallahu la ilaha illa anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini di dalam surat Abasa, semoga yang kita baca hari ini dalam doa memberikan perlindungan bagi kita semua, pertolongan di kala-kala sulit. Jangan kecil hati karena Allah bersama kita.